Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Bella Ayu Pratiwi, NPM 17111001044, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan Lampung, dengan dosen penguji Bapak Baharudin MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang konsep dasar IPS. IPS dalam bahasa Inggris yaitu Social Science atau ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosial sekitarnya. Sedangkan secara umum, IPS tidak memusatkan pada satu topik yang mendalam, melainkan meninjau dengan luas terhadap masyarakat. Lalu pengertian IPS di sekolah dasar, yaitu sebuah mata pelajaran yang berdiri sendiri dengan memuat berbagai materi seperti geologi, sosiologi, dan ekonomi. Lalu tujuan pembelajaran IPS. Tujuan utama dari pembelajaran IPS yaitu untuk membentuk individu memahami kehidupan sosial manusia, aktivitas, interaksi, dan sikap rasa tanggung jawab. 3 kajian utama tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama, pengembangan kemampuan berpikir siswa, yaitu berpikir tentang ilmu-ilmu sosial dan masalah kemasyarakatan. Yang kedua, yaitu pengembangan nilai dan moral siswa, yaitu suatu kriteria dalam tindakan atau hasil yang menyelidiki tentang moral mengenai kewajiban kemanusiaan yang baik dan buruk. Yang ketiga itu adalah pengembangan sikap rasa tanggung jawab dan partisipasi sosial, yaitu pengembangan tentang sikap rasa tanggung jawab dan partisipasi sosial terhadap masyarakat untuk membangun jiwa yang baik. Kedudukan IPS sebagai mata pelajaran itu sejajar dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, kedudukan IPS di kurikulum itu yang pertama, pengetahuan tentang kehidupan masyarakat berbangsa umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, keterampilan berpikir secara logis, kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai kejujuran. Yang keempat adalah sikap rasa ingin tahu, mandiri, dan berkompetitif. Lalu ruang lingkup pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS yaitu berkenaan dengan kehidupan manusia, yaitu melibatkan segala tingkah laku dan kehidupan manusia. Pada jenjang sekolah dasar, ruang lingkup pembelajaran IPS dibatasi, yaitu gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik itu sendiri. Pada jenjang sekolah dasar, ruang lingkup IPS dibatasi sampai gejala dan masalah sosial yang dapat ditinjau pada geografi dan sejarah, terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik itu sendiri. Selanjutnya adalah model pembelajaran cooperative learning. Kooperatif adalah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lain di dalam tim ataupun kelompok. Sedangkan pembelajaran cooperative learning adalah suatu metode atau strategi yang digunakan dalam pembelajaran yang menekankan pada sikap untuk berperilaku saling bekerja sama antar siswa ataupun peserta didik. Biasanya dalam satu kelompok terdiri atas 2-5 peserta didik. Ciri-ciri model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama, belajar bersama teman. Yang kedua, selama proses pembelajaran yaitu tatap muka dengan teman. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat antara anggota kelompok. Yang keempat, belajar dalam sebuah kelompok kecil. Dan yang kelima, siswa
menjadi aktif. Tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, meningkatkan hasil akademik dengan meningkatkan kinerja siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan peluang siswa agar dapat menerima teman-teman yang mempunyai perbedaan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus bertanggung jawab dengan semua yang dilakukan anggota kelompoknya. Yang kedua, setiap anggota kelompok harus tahu bahwa semua tugas anggotanya itu sama. Yang ketiga, itu setiap anggota kelompok harus berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama. Yang keempat, setiap anggota kelompok akan dievaluasi. Dan yang kelima, setiap anggota kelompok berbagi kepemimpinan dan keterampilan. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa harus memiliki persepsi. Yang kedua, siswa harus memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga, siswa harus memiliki pandangan bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang sama. Keempat, siswa memberi tugas dan membagi tanggung jawab yang sama. Kelima, siswa diberikan evaluasi ataupun penghargaan. Yang keenam, siswa akan diminta untuk mempertanggungjawabkan secara individual. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Kelebihan dari pembelajaran kooperatif yang pertama itu siswa tidak menjadi ketergantungan terhadap guru. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan siswa mengemukakan pendapat atau ide. Yang ketiga, itu membantu anak untuk lebih respek terhadap orang lain. Yang keempat, membantu memberdayakan siswa untuk lebih bertanggung jawab. Yang kelima, itu meningkatkan prestasi atau kemampuan sosial siswa. Dan yang keenam itu adalah meningkatkan motivasi siswa. Dan selanjutnya, kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah mengganggu iklim kerjasama dalam sebuah kelompok. Yang kedua, penilaian dalam pembelajaran kooperatif ini berdasarkan pada hasil dari kelompok. Yang ketiga, upaya mengembangkan kesadaran kelompok itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, untuk materi, saya menggunakan materi di kelas 3 yaitu tentang mengenal uang. Dan saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mengenal uang. Uang, apa sih uang itu? Uang adalah suatu alat yang digunakan sebagai alat tukar menukar barang atau jual beli di perdagangan. Dahulu, sebelum masyarakat mengenal uang, masyarakat masih menggunakan sistem barter atau yang biasa disebut sebagai tukar menukar barang di dalam perdagangan. Sekarang di kehidupan kita ada dua jenis uang, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Uang logam, uang yang terbuat dari logam. Contohnya seperti uang 100 rupiah, uang 500 rupiah, dan uang 1000 rupiah. Sedangkan uang kertas yaitu uang yang terbuat dari bahan dasar kertas, yaitu seperti uang 1000, uang 5000, uang 10.000, dan seterusnya. Nah, uang ini hanya dibuat oleh Bank Indonesia dan tidak diperbolehkan sembarang orang mencetak uang. Dan selanjutnya, langkah-langkah dalam menggunakan media. Nah, media yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu mencocokkan gambar. Pertama, guru harus menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kedua, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, dan biasanya dalam satu kelompok itu terdiri atas 2-5 orang saja. Nah, yang ketiga, guru membagikan tugas ataupun lembar kerja yang akan dikerjakan oleh siswa. Yang keempat, guru membacakan teknis atau cara mengerjakan tugasnya. Yang
kelima, setelah selesai mengerjakan tugas, maka perwakilan kelompok diharapkan untuk maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya bersama kelompok. Dan setelah selesai pembelajaran, maka guru memberikan tugas, yaitu sebagai evaluasi pembelajaran, biasanya di akhir pembelajaran. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.